Irian diambil Wak Gigi. Para hadirin sekalian, saya kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu kenikmatan Islam, iman, ihsan, serta kenikmatan waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di acara Khitobatul Mimbariyah yang insya Allah selalu dinaungi oleh para malaikat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh cahaya dan terang benderang, yaitu cahaya Islam ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk kali ini menyampaikan pidato yang berjudul memahami arti sebuah cinta. Pada zaman sekarang itu, begitu banyak orang yang mengatakan kata cinta, bahkan kata cinta itu tidak asing untuk didengar dan diucapkan. Tetapi, tahukah kita makna cinta itu? Bagaimana seorang dapat merasakan cinta, serta bagaimana Islam dalam mendudukan cintanya? Jadi, cinta itu letaknya di dalam hati, meskipun tersembunyi, tetapi getarannya dapat dirasakan oleh semua orang pada waktunya. Cinta juga dapat mempengaruhi pikiran kita, sekaligus mengendalikan tindakan kita. Seperti mengubah pahit menjadi manis, debu beralih menjadi emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat, dan kemarahan menjadi rahmat. Maka inilah dahsyatnya dinamakan cinta. Tetapi hati-hati juga dengan namanya cinta, karena cinta juga dapat membuat orang sehat menjadi sakit, orang gemuk menjadi kurus, raja menjadi budak, orang kaya menjadi miskin, jika cintanya itu didatangi oleh para pencinta palsu, yaitu cinta yang tidak didasari atas nama Allah. Itulah para pencinta dunia, harta, dan wanita. Dia lupakan cintanya Allah, yaitu cinta yang begitu agung dan cinta yang paling murni. Cinta juga sebagai santapan hati kita, makanan, ruh, dan kesenangan. Cinta adalah kehidupan. Jika kita tidak memilikinya, maka hidup kita akan seperti hidup kita seperti orang yang mati. Cinta juga sebagai obat. Jika kita tidak memilikinya, maka hidupnya akan muncul berbagai macam penyakit. Cinta juga sebagai kelezatan. Jika kita tidak memilikinya, maka hidup kita akan dipenuhi oleh kegelisahan dan penderitaan. Jadi cinta itu adalah jalan mereka yang lurus yang akan mengantarkan mereka ke persinggahan pertama dan yang terdekat. Sungguh para pemilik cinta telah pergi membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Allah telah menetapkan bahwa semua orang itu akan selalu bersama sesama kekasihnya. Dan ini adalah kenikmatan yang tiada tara diberikan oleh orang yang memiliki cinta. Akan tetapi cinta Allah itu adalah cinta yang sangat abadi. Jikalau sudah mendapatkan cintanya dan manisnya bercinta dengannya, maka tak akan ada keluhan, tak akan ada lagi tubuh yang lesu, dan tak ada lagi tatapan yang kuyuh. Maka yang ada adalah tatapan optimis dalam menghadapi rintangan, yaitu dengan tubuh yang kuat dalam beribadah kepada Allah dan menggapai cita-cita yang tertinggi, yaitu syahid di jalannya.
Lantas, bagaimana ciri-ciri cinta kepada Allah? Jadi, orang yang di hatinya telah tumbuh cinta kepada Allah, maka ia akan tumbuh ciri-ciri tersebut. Tapi ciri-ciri tersebut bisa berlainan kepada setiap orang, tergantung tingkatan cintanya kepada Allah. Tanda-tanda tersebut adalah, yang pertama, getar hatinya ketika disebut nama Allah. Maksudnya bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, bisa disebabkan oleh berapa hal. Ada kalanya disebabkan karena ketakutan yang begitu mendalam. Dia takut akan takut segala kesalahannya dan sadar diri akan segala kekurangannya. Bisa juga karena kerinduan yang begitu mendalam, sudah selayaknya seperti orang yang sedang jatuh cinta. Pasti ia akan selalu merindukan sang kekasihnya. Bisa berasa sehingga jika kita mendengar nama Allah, sehingga ketika kita mendengar nama Allah, maka bergetarlah hatinya, dan baik bisa itu berasal dari suara azan maupun berasal dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga membuat hatinya selalu bergetar dan bergejolak, sehingga tidak sabar ingin selalu bertemu dengan sang kekasihnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya apabila orang-orang yang beriman, apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah imannya, dan hanya kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Tanda yang kedua yaitu selalu berzikir setiap saat. Para kekasih Allah itu selalu berzikir setiap saat. Lalu, apakah mereka hanya menghabiskan waktunya hanya untuk berzikir kepada Allah dan tidak melakukan apapun? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Hati para pencinta Allah itu telah disinari oleh cahaya cinta ilahiyah, yaitu cinta yang selalu menuntun mereka selalu untuk berzikir. Mereka mampu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Adapun aktivitas yang lainnya yang tidak akan membuat mereka selalu lupa cintanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk maupun berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, tidaklah engkau sia-sia menciptakan ini semua, Maha suci engkau, maka perihallah kami dari api neraka. Tanda yang ketiga yaitu sering menangis karena rindu kepada Allah. Hati yang didasari rindu kepada Allah, akan tetapi kekasih yang dirindukan itu tidak juga dapat ditemukan, maka akan membuat hati kita selalu bersedih dan menangis. Dan yang akan menyebabkan hati kita selalu menangis dan bersedih. Ia akan takut segala kekurangan dirinya, sehingga membuatnya hatinya selalu bernangis. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa yakhiruna lil adqani wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyingkirkan wajah mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Tanda yang keempat yaitu mencintai Allah melebihi apapun yang ada di dunia. Mereka mencintai Allah itu melebihi apapun yang ada di dunia, dan tidak menempatkan hatinya kepada hal yang tidak menempatkan hatinya kepada hal duniawi. Ketika mereka mencintai Allah, maka ketika ia mencintai makhluknya dan ia hanya menjalankan sebagai perintah Allah saja, seperti mencintai suami istri, orang tua, anak, dan sahabat atau yang lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah
walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara mereka ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah dan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang mencintai amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya mereka mengetahui dan jika seandainya orang-orang yang zalim itu mengetahui ketika melihat siksaannya pada hari kiamat, nah yang amat sangat berat siksaannya, maka mereka akan menyesal. Tanda yang terakhir yaitu mencintai Rasulullah dan meneladani syariat yang dibawanya. Adapun orang yang ingin mencintai Allah, maka ia harus mengikuti jejak yang dibawa oleh ajaran Rasulullah. Karena beliaulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Adapun jika orang yang mengaku bahwa ia mencintai Allah, akan tetapi dia tetapi perbuatannya itu menyimpang dari jalan Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang tersebut telah berdosa. Dan maka kita harus menadalaninya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, jika kita belum mempunyai tanda-tanda tersebut, maka kita harus mengusahakannya karena tanda-tanda tersebut adalah hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih saja. Maka kita harus selalu berdoa dan mengusahakannya agar kita mendapatkan cintanya. Cukup sekian pidato yang dapat Anda sampaikan. Bila ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.